Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A kelas Palembang. Di sini kami akan mempresentasikan teori perilaku konsumen. Adapun anggota kami yaitu yang pertama, saya sendiri Fitri Suryani dan rekan saya Kak Afriani. Baiklah, sebelum kita masuk materi, sebaiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Afriani. Kepada saudari Okta, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan marginal utility atau yang biasa disebut dengan pendekatan kardinal. Utilitas marginal merupakan sebuah konsep kepuasan masyarakat dalam konsumsi komoditas. Utilitas marginal sangat tergantung pada selera dan kepuasan konsumen. Nilai guna dapat membedakan antara dua definisi. Jadi yang pertama itu ada marginal utility atau kepuasan marginal, dan yang kedua itu total utility atau utilitas total. Apa sih marginal utility itu? Jadi, marginal utility, kepuasan marginal atau biasa disebut dengan sebutan MU merupakan naik atau turunnya kepuasan karena naik atau turunnya penggunaan unit komoditas tertentu. Hal ini juga dapat dinyatakan dengan persamaan rumus MU sama dengan delta TU per delta Q, di mana delta TU ini merupakan selisih atau perubahan total utilitas dan delta Q ini merupakan selisih atau perubahan dari jumlah unit barang. Delta TU ini bisa dicari dengan TU2 min TU1 dan delta Q ini bisa dicari dengan Q2 min Q1. Lalu yang kedua itu ada total utility. Apa sih itu? Jadi total utility atau utilitas total atau biasa disebut dengan sebutan TU ini merupakan kepuasan keseluruhan yang diperoleh dengan mengonsumsi sejumlah barang. Selanjutnya ini ada hukum utilitas marginal yang menurun atau disebut dengan law of diminishing marginal utility yang berbunyi, apabila tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang ketika mengonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang terus-menerus menambah konsumsinya, dan pada akhirnya tambahan nilai guna tersebut akan menjadi negatif. Gambaran tentang utilitas marginal yang menurun atau law of diminishing marginal utility ini adalah ketika saat kita sedang lapar. Saat kita sedang lapar tentunya kita akan makan. Nah, nasi yang kita suap itu merupakan nilai tambah kepuasan yang akan memuaskan diri kita. Jadi setiap nasi itu ada nilai kepuasan. Dalam keadaan kita sudah mencapai kepuasan maksimal atau dalam keadaan kenyang, itulah yang dinamakan MU maksimal. Nah, pada seseorang juga kadang terdapat ketika sudah kenyang, dia terus-menerus untuk dipaksa makan. Hal ini yang menyebabkan muntah. Hal inilah yang terjadi dalam hukum utilitas ini. Apabila nilai konsumsi ini terus ditambah sampai dia melebihi kapasitas, maka nilai tambah konsumsi ini tidak akan naik, tapi malah turun atau menjadi negatif. Untuk yang selanjutnya ini contoh. Pada tabel 1 ini contoh di mana kita dalam keadaan haus ketika sesudah olahraga. Jadi di sini ada tabel jumlah air yang dikonsumsi per gelas. Ini ada utilitas total atau TU. Ini ada utilitas marginal atau MU. Di sini terdapat pada gelas pertama, pada keadaan kita sedang haus, kita minum. Pada gelas pertama, kita mencapai tingkat kepuasan kita atau TU-nya 2. Dan ini nilai penambahan kepuasan ini 2 juga. Lalu pada gelas kedua dapat kita asumsikan bahwa pada gelas kedua ini kita sudah mulai puas, namun kita masih kurang. Jadi tingkat kepuasan kita bertambah menjadi 5. Dan ini nilai tambah kepuasan kita 3. Mengapa bisa 3? Dapat dari mana sih angka 3 ini? Jadi angka 3 ini dapat dari 5 dikurang 2. Itulah tadi yang mana TU2 dikurang TU1. Terus pada gelas ketiga kita tuh menambah lagi ya. Jadi dapat kita asumsi bahwasannya pada gelas ketiga ini nilai utilitas total atau TU, nilai kepuasan kita tuh bertambah lagi menjadi 9. Nah, ini
MU-nya juga 4 bertambah. Namun pada gelas keempat ini keadaan kita sudah puas, sudah hilang hausnya, tapi kita tuh masih saja minum. Nilai TU-nya atau tingkat kepuasan kita memang bertambah, namun nilai penambah kepuasan kita tuh menurun. Dapat dari mana sih ini? Nah, ini tadi 12 kurang 9 itu 3. Nah, lalu pada gelas kelima ini diasumsikan bahwasannya TU sudah naik lagi, tapi pada MU ini mengalami penurunan. Nah, pada gelas ke-6 inilah seseorang itu udah nggak aus lagi, tapi masih aja dipaksa untuk minum. Dia minum, tapi TU-nya dia nggak bertambah karena dia udah nggak ada nilai kepuasan lagi, dan MU-nya dia juga udah nggak ada, jadi 0. Nah, yang pada gelas ke-7 ini menunjukkan bahwa seseorang itu dipaksa terus-menerus untuk minum dan pada akhirnya dia dalam keadaan kondisi muntah. Hal inilah yang terjadi pada itu tadi, hukum utilitas yang menurun atau law of diminishing marginal utility, yang mana pada hukum ini dia terus menambah nilai kepuasannya dan pada akhirnya dia justru tidak akan naik, malah akan bernilai negatif. Inilah. Nah, untuk yang selanjutnya ini contoh tabel kedua. Di sini ada tabel di mana Q ini adalah jumlah unit barang, TU ini adalah total utility. Jadi di sini pada tabel kedua di atas diketahui ketika jumlah barang yang dikonsumsi atau Q adalah 1 unit, maka nilai guna total atau TU yang diperoleh adalah 10. Dan ketika konsumen menambah jumlah barang yang dikonsumsi sebanyak 1 unit lagi, maka berapa nilai MU ketika mengonsumsi 2 unit? Hal tersebut dapat kita cari dengan cara kita masukkan dulu sini Q1 ini Q1 adalah 1, jadi kita tulis Q1 1, lalu TU1 ini bernilai 10, lalu di sini ada Q2-nya 2, TU2-nya 18. Kita tinggal masukin aja. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai MU ketika mengonsumsi 2 unit dengan rumus MU sama dengan delta TU per delta Q, di mana delta TU tadi TU2 min TU1 dan per delta Q tadi Q2 min Q1. Jadi TU2-nya tadi 18, kita tulis 18, TU1-nya 10, kita tulis 10, lalu Q2-nya per 2, per Q2-nya tadi 2, tulis 2, lalu min Q1 tadi adalah 1. 18 min 10, 8, per 2 min 1, 1. 8 per 1 sama dengan 8. Jadi nilai MU akibat penambahan barang yang dikonsumsi dari 1 unit adalah MU sama dengan 8. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kembali ke Saudari Fitri Suryani. Komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama. Adapun karakteristik kurva interference, yang pertama memiliki kemiringan negatif, yang kedua menonjolkan asalnya, yang ketiga tanpa persimpangan, dan di dalam bentuk kurva interference yang harus diikuti metode ordinal ini harus memiliki beberapa asumsi, yaitu yang pertama rasionalitas, yang kedua utilitas, yang bersifat substansial, yang ketiga mematuhi hukum, pengurangan tingkat subsidias marginal, dan yang keempat utilitas total konsumen yang bergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Yang kelima yaitu konsistensi dan transitivitasi. Baiklah, selanjutnya yaitu budget line. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa kurva batasan angka akan menggambarkan berbagai konsumsi barang yang mampu dibeli konsumen dengan penghasilan yang ia miliki. D. Efek subsidi dan efek pendapatan.
di mana efek substitusi dan percepatan ini, efek pendapatan merupakan konsep penting dari efek substitusi. Teori tersebut menjelaskan preferensi melalui kurva belanja konsumen dan permintaan konsumen, dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan mempengaruhi pola konsumsi barang dan jasa konsumen. Yang kedua, efek pendapatan menunjukkan dampak, di mana perubahan daya beli terhadap konsumsi, sedangkan efek substitusi menggambarkan bagaimana perubahan harga relatif terhadap harga komoditas lain mempengaruhi konsumsi. Yang E, maksimalisasi utilitas. Maksimalisasi utilitas, asumsi individu benar-benar berperilaku rasional dalam kondisi pasti. Investor sebagai penghindar resiko yang efisien dengan kecekungan fungsi utilitas marginal, di mana kekayaan menurun seiring dengan bertambahnya unit kekayaan yang sama nilainya pada sebelumnya. Baiklah, di sini ada kesimpulan, di mana maksimal utilitas menurut para ahli ekonomi berasumsi bahwa seorang dihadapkan pada sebuah pilihan di antara beberapa opsi yang mungkin, ia akan memilih salah satu yang memberinya utilitas tertinggi. Para ahli ekonomi berasumsi bahwa orang tahu persis keinginan mereka sendiri dan menentukan pilihan yang konsisten dengan preferensi mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan mungkin ada tambahan dari Saudari Okta, atau tidak ada lagi? Saya rasa cukup. Baiklah, saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.